Selamat bertemu lagi rekan-rekan. Selamat bertemu lagi Pak Fajar. Hari ini teman-teman, sebuah profesi komunitas manajer risiko, kepatuhan, kontrol, internal audit, dan governance. Kita mendapat kesempatan bagus bertemu dengan Pak Fajar, yaitu sebagai Sekretariat Jenderal daripada IPAKA, yaitu Indonesia Professional in Control and Audit Association atau IPAKA. Selamat bertemu lagi Pak Fajar. Hari ini kami ingin mendengar dari Pak Fajar satu pemahaman atau satu pandangan mengapa prinsip di dalam ISO 31000 dikatakan ada continual improvement. Ya, kita ingin mendengar dari Pak Fajar sebagai seorang profesional di bidang ini, terutama kontrol dan audit, ya. Mengapa prinsip itu penting untuk ada di dalam penerapan manajer risiko berbasis ISO 31000 dan kemudian memberikan contoh praktis dari itu, dari prinsip tersebut. Silakan Pak Fajar. Jadi prinsip itu sendiri adalah suatu roh dalam suatu standar ini ya, di mana dalam pelaksanaannya segala sesuatunya harus berdasar pada prinsip-prinsip ini yang ada ya. Dan di antara prinsip itu kita berbicara tentang continual improvement ya. Tentu saja bahwa manajemen risiko tidak lepas dari mencoba mengidentifikasi segala hal yang mungkin ya muncul di masa depan, baik itu dari sisi opportunity maupun dari sisi loss ya. Nah, dari sini sebenarnya fungsi manajemen risiko yang sesungguhnya itu akan terlihat ya. Apabila kita sudah menemukan, mengidentifikasi suatu hal yang mungkin bisa kita perbaiki ya, atau suatu hal yang ingin kita improve sebagai eksploitasi sebagai bentuk untuk pencapaian objektif dari suatu perusahaan, maka dengan sendirinya improvement ini akan muncul ya, karena dari bisnis proses yang sedang ada pada saat ini, disitulah ya bagian-bagian pengendalian, baik dari improvement dari pengendalian atau bikin bahkan bisnis prosesnya sendiri, di mana semua itu adalah bertujuan sebesar-besarnya eksploitasi pencapaian tujuan ya, dan semaksimal mungkin juga menghindari kerugian yang lebih besar yang bisa dialami oleh suatu organisasi. Ya, boleh sedikit lebih tajam, Mbak. Continual improvement dibutuhkan karena tidak ada hal yang statis ya. Betul. Semua butuh selalu peningkatan, sejalan dengan bisnis yang meningkat. Betul. Sejalan juga dengan konteks yang berubah, dinamis dan lain-lain. Bisa berikan contoh praktis Pak Fajar, satu bagaimana continual improvement ini dilakukan di suatu organisasi Pak Fajar? Ya Pak Anton. Jadi katakanlah kita dalam melakukan suatu sales, di situ ada potensi-potensi kegagalan untuk mencapai target yang sederhana aja ya. Nah, di sini bisa saja seorang sales ya bisa menggunakan prosedur yang sudah ada ya. Nah, bagaimana agar dia bisa mencapai lebih daripada yang sudah ditetapkan? Dia bisa menggunakan teknologi, katakanlah begitu, sehingga proses salesnya yang tadinya dia one on one, dia bisa langsung spread ke dalam bentuk media sosial. Ini adalah salah satu bentuk inovasi yang bisa ya menjaga terhindarnya dia dari ketidakcapaian sasaran yang dia butuhkan, dan bahkan mengeksploitasi lebih jauh karena pasar dari market itu sendiri jadi lebih luas gitu. Oke pemirsa, saya tambahkan sedikit contoh praktis yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Misal begini, kalau kita menjual makanan, salah satu resiko yang umum adalah makanan cepat busuk, utama misal sayuran, buah-buahan, ya cepat busuk. Dan kemudian kita ingin agar kebusukan tadi bisa lebih diperlambat sehingga life cycle produk tersebut lebih lama di pasar. Ya, dalam hal ini kita berpikir apa improvement yang harus dilakukan dalam proses itu. Misal, tadinya proses tersebut hanya membungkus si makanan tersebut dalam bungkus-bungkus tradisional. Sekarang kita pakai vakum teknologi. Nah, vakum teknologi ini adalah tadi contoh inovasi, dan kemudian membuat proses pembusukan itu amat sangat lambat ya, dan bahkan bisa dihentikan untuk waktu tertentu sehingga produk tersebut bisa lebih lama di pasar ya. Dan resiko kehilangan katakan marketability daripada produk itu bisa dikurangi. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak ya? Betul sekali Pak. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk IPAKA juga. Sukses selalu Pak Fajar. Mari kita ucapkan salam secinta Indonesia bersama-sama. Salam secinta Indonesia.